Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Islambul Aquatic bersama Son. Kali ini saya akan bahas tentang masalah bagaimana cara mengkarantina ikan koi sebelum kita kirim. Sebenarnya ada banyak cara mengkarantina ya. Ini hanya salah satu cara yang sederhana saja. Nah, kita bisa juga mengkarantina bagaimana ikan koi betul-betul dalam kondisi sehat, tidak kena jamur dan sebagainya. Kita bisa menaruh di suatu tempat sehingga suhunya sekian, sehingga jamur dan segala binatang parasit yang ada yang menempel di tubuhnya mati. Tapi di sini saya hanya mengajarkan yang gampangnya saja ya, yang umum. Kita anggap ikan koi sudah sehat, tapi ini masih perlu karantina. Nah, karantina seperti apa yang diperlukan? Nah, yaitu gini, ikan ini pasti butuh oksigen untuk bernafas. Nah, tapi gini, meskipun dalam plastik ini, misalkan dalam pengiriman pasti ada dalam plastik ya, ini cukup banyak oksigen, tapi kalau ada kandungan zat lain seperti nitrat, amonia, itu akan mengganggu pernapasan ikan dan membuat ikan tidak nyaman, bahkan bisa mati. Nah, nitrat itu berasal dari kotoran ikan-ikan itu sendiri. Jadi kadang-kala gini, ketika ikan dikirim, oksigen sebenarnya sudah cukup, air juga cukup ya gitu. Tapi ikannya mengeluarkan banyak kotoran. Sehingga nanti ketika mengeluarkan banyak kotoran, maka nanti kotoran inilah yang mengganggu ikan itu sendiri, sehingga ikannya tidak kuat dan malahan mati. Maka caranya ikan harus benar-benar kita kondisikan supaya tidak bisa membuang kotoran lagi, yaitu kita kondisikan supaya kotorannya habis ya gitu. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita lihat. Nah, sebelum saya mengkarantina, saya akan mencontohkan cara memotong plastik dulu. Sebenarnya kita gampang ya memotong plastiknya. Kita mengkondisikan agar plastiknya itu kuat sehingga nanti kita bikin rangkap. Nah, tapi cara merangkapnya apa? Kita bikin plastiknya dua? Ternyata enggak. Kalau dua nanti bahaya. Justru takutnya nanti pas dibawa akan jadi jebol ya gitu. Nah, jadi apa yang harus saya lakukan? Nah, lihat kondisi berikut ini. Nah, ini plastiknya saya ukur aja pakai tegel ya. Ini tegelnya 30 cm. Saya ambil 7 ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 30 berarti 210. Berarti kurang lebih ini 2 meter ya. 2 meter lewat dikit lah. Ya, di sini udah saya siapkan plastik 2 meter lewat dikit. Nah, maka nanti ini saya lipat gini. Jangan dipotong ya. Jadi yang bagian tengah sini ini kita ikat di area tengah. Nah, kita ikat gini. Jadi nanti ini salah satu plastik saya balik. Nah, otomatis ini udah menjadi plastik yang rangkap. Nah, gini. Ini sudah jadi plastik rangkap. Jadi nanti kalau misalkan di sini udah berisi air, kita bawa gini, nggak khawatir bawahnya jebol karena ini sudah ikatan satu kesatuan antara bagian luar dengan dalam. Gitu. Saat ini plastik sudah saya isi dengan oksigen. Ya. Tinggal kita masukkan ikannya. Jadi saya ambil, saya masukkan ke wadah plastik ini.
ada 3 ekor ikan ini. Dan ikan sudah saya masukkan. Setelah itu saya kasih oksigen. Nah, masuk di video. Minyaknya wangi, nunggu kan? Kita ikat dulu. Kita ikat dulu, kita biarkan 6 jam. Jadi ikan ini 3 ekor ya, berada di dalam plastik ini kurang lebih 6 jam. Nah, dengan adanya oksigen maka pernafasan ikan akan lancar. Ini juga salah satu solusi kalau kita punya ikan di kolam filtrasi yang sudah sangat tergantung pada listrik kehidupannya, tiba-tiba listrik padam dalam waktu lama. Maka salah satu solusinya, daripada ikan-ikan di kolam nanti nggak kuat pada mati, ambil ikannya, taruh di plastik, masukkan, beri oksigen ya, maka ikan akan lebih kuat. Cuman memasukkan plastik untuk pertama kali itu maksimal 6 jam. Selanjutnya bisa mungkin langsung 24 jam atau bertahap 12 jam dulu ya. Nah, jadi nanti ini selama 6 jam di sini itu saya taruh. Dengan adanya oksigen, dia mudah sekali bernafas. Akibatnya kalau dia mudah bernafas, maka nanti metabolisme tubuhnya akan cepat ya, semuanya cepat, peredaran darah cepat, kebutuhan ini peredaran sari-sari makanan cepat, dan lambungnya akan cepat kosong. Begitu juga buang kotorannya cepat. Jadi nanti ini kotoran akan cepat keluar. Jadi pemberian oksigen untuk yang pertama kali ini, walaupun kadar oksigennya belum habis, nanti 6 jam harus kita ganti. Air kita ganti ya gitu. Kenapa? Karena kotoran dia akan cepat keluar. Ini masih punya banyak kotoran di perutnya. Nah, dengan adanya oksigen maka kotoran pada keluar, dan setelah keluar nanti kita bersihkan, kita ganti air. Kemudian pada pengisian berikutnya itu biasanya sudah nggak ada kotoran lagi ya gitu. Maka nanti ikan sudah siap kita kirim.
Jadi kalau sekarang ini pukul 3 sore, maka nanti jam 9 malam itu harus saya bongkar lagi untuk saya ganti air dan oksigennya. Nah, sekarang ini pukul 9 malam. Kita lihat kondisi ikannya. Ini seperti ada titik-titik embun ya di atasnya ini. Biasanya kalau ikan muncul titik-titik embun ini cenderung tidak kuat dibandingkan ketika kelihatan bersih ya. Nah, sekarang ini kita bongkar. Dan kita lihat sebenarnya airnya sudah mulai kekuning-kuningan, ada kotoran-kotoran. Dan air ini biasanya berbau. Maka ini yang menyebabkan ikan menjadi tidak kuat. Sehingga air harus kita ganti. Enak. Kita isi dulu dengan oksigen. Setelah itu kita ikat lagi. Jadi kondisi ikatan ini sebisa mungkin kuat, tapi mudah dilepaskan ya. Tadi saya melepasnya nggak usah dibongkar, tapi langsung ditarik jebret, nah karetnya langsung lepas.
Nah, seperti itu ya. Dan nanti akan kita lihat jam 9 pagi ya. Jam 9 pagi sebelum kita kirim, nah kita ganti air sekali lagi. Jadi 12 jam dari saat ini. Sebenarnya lebih dari 12 jam juga apa-apa, tergantung pengirimannya mau jam berapa. Oke, saat ini pukul 9 pagi ya. Jadi sudah 12 jam sejak tadi malam. Kita lihat apakah airnya, bukan kita lihat ya, kita cium apakah airnya berbau atau enggak. Kalau tadi malam jam 9 begitu saya buka, baunya terasa langsung karena banyak kotoran. Nah, sekarang masihkah ada kotoran? Ini cara bukanya gampang kan, langsung tarik. Nah, karetnya lepas ya. Kan bisa kita tuangkan ke sini. Oh, langsung saya tuangkan ya. Nah, tapi airnya sudah tidak seperti tadi malam. Kalau tadi malam berbau sekali karena banyak kotoran. Sekarang ini sudah tidak ada. Jadi artinya memang sudah bersih. Dan ini ikan siap kita kirim ya. Kita masukkan ke plastik lagi, kita ganti air saja. Dan tentunya kita kasih oksigen. Sudah tepat, masukkan sini aja apa? Alangkah baik kita kasih obat anti jamur, terserah mereknya apa aja. Ini saya coba hanya pakai methylene blue, boleh pakai bleach, pakai apa lagi ya? Prima juga bagus. Biasanya mahal lebih bagus sih. Nah, pakai catfish skip juga boleh. Meskipun catfish untuk ikan lele sebenarnya pada intinya kan tujuannya untuk mengobati jamur ikan. Dengan adanya ini air akan menjadi berwarna biru. Ini bisa berguna untuk merontokkan jamur. Tapi ada kalanya jamur yang rontok tidak selalu mati ya. Bisa menular ke yang lain juga. Maka buat penerima ikan, maka nanti sebaiknya kalau ngambil ikan jangan bareng-bareng sama airnya dimasukkan ke kolam ya. Sebaiknya kita ambil ikannya saja masukkan ke kolam. Tapi sebelum itu, nanti bungkusannya itu taruh saja di kolam, karena bisa jadi suhu air di sini dengan suhu kolam berbeda. Nah, itu kalau misalkan ikan mendapatkan suhu yang berbeda seketika, ikannya akan pusing, beda dengan manusia ya. Jadi baiknya kita taruh dulu agak lama, kira-kira ya setengah jam boleh. Setengah jam kita buka, baru nanti ikannya saja yang dimasukkan ke kolam. Seperti itu. Karena takutnya nanti ada jamur-jamur yang lepas tapi belum mati. Nah, ketika dicampur di kolam, obat anti jamurnya sudah lebih encer, jadi jamurnya malah hidup ya. Nah, ini berikutnya langsung kita kasih oksigen seperti biasa.
Oke ya. Demikian tadi acara karantina sudah beres dan ini ikan sudah siap kita kirim. Terserah apakah setelah ini kita pakai kardus atau hanya dimasukkan di karung, karena kita sendiri nanti yang ngantar ke luar kota gitu ya, atau keluar pulau atau gimana terserah ya gitu, ataukah pakai box styrofoam itu terserah, tergantung permintaan ekspedisinya ya gitu. Nah tapi yang jelas dengan kondisi seperti ini ikan sudah layak buat dikirim, jadi nanti di perjalanan sudah nggak bisa buang kotoran karena kotorannya sudah habis ya, seperti itu. Nah oke, paling itu saja apa yang saya sampaikan ya. Saya Umson undur diri, saya kira saya ngepaknya ini nggak perlu saya ajarkan ya gitu, langsung saja lah ya, sesuai kebutuhan aja ya gitu. Oke, saya Umson undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya gitu, supaya teman-teman lain juga dapat manfaat dari video ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.